hayya 'alas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ar-raufur rahim wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul hadi ila ad-dinil qayyim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Bapak Ibu, adik-adik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai dengan malam kali ini Allah masih terus berkenan memberikan kenikmatan iman Islam, nikmat taufik hidayah, nikmat kekuatan, kesehatan dan juga keistiqomahan sehingga kita masih bertahan untuk memperbanyak amal ibadah dan kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan yang penuh berkah, dengan berharap Allah akan mendatangkan ampunan maghfirahnya, Allah akan mendatangkan kasih sayang dan rahmatnya, dan Allah akan menjadikan kita pribadi-pribadi yang bisa meraih la'allakum tattaqun. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk baginda junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita, teladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikutnya yang setia menjalankan ajarannya hingga akhir kiamat kelak. Dalam banyak hal yang menjadi ukuran keberhasilan itu seringkali dilihat dari ujung akhirnya. Begitupun dengan Ramadan yang kita jalani. Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikan amalan-amalan kita itu biasanya di ujung akhir. Bahkan kehidupan kita sendiri yang paling menentukan itu ujung akhirnya. Sehingga kita sering mohon kepada Allah supaya dikaruniakan husnul khotimah, akhiran yang paling baik, itu akhiran yang baik. Maka di bulan Ramadan ini juga kita berharap dan kita selalu optimis, kita selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dari awal hingga hari ini, malam ini masih banyak kekurangan kita di sana sini di bulan Ramadan. Mudah-mudahan sisa waktu ke depan masih ada kesempatan kita bisa memaksimalkan, kita bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada, dan kita berharap mudah-mudahan ketika amaliyah kita di bulan Ramadan ditutup dengan amaliyah yang terbaik, Allah tetap menerima dan memaklumi kekurangan-kekurangan yang telah terjadi di hari-hari yang telah berlalu, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pahala terbaik itu pun ada di malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Tidak di awalnya, tidak di tengahnya, tapi di malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan, yang di sana Allah menyediakan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Memang seringkali angka-angka seperti itu ini menunjukkan betapa pahala yang Allah siapkan itu sangat banyak dan tidak terbatas. Bukan berarti hitungannya harus tepat, lebih baik daripada 1000 bulan. Karena kalau kita ngitungnya dengan perhitungan yang tetap seperti perhitungan matematik, itu nanti akan ada batasnya. Seperti satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun seperti perhitungan di dunia. Walaupun sangat lama itu, tapi namanya hitungan itu ada batasnya. Berarti Rasulullah, Allah menggambarkan bahwasanya satu hari dalam kehidupan akhirat itu seperti 1000 tahun dalam kehidupan dunia. Itu bukan masalah angka-angka itu sendiri, tapi itu mewakili saking besarnya, saking lamanya kehidupan akhirat, ya. Bahkan di banyak ayat itu disebutkan khalidina fiha abada, mereka kekal di sana selama-lamanya. Artinya kalau selama-lamanya berarti tidak ada batasannya. Tapi kalau ada hitungannya,
sebesar apapun angkanya itu pasti ada batasannya. Makanya hitungan-hitungan itu tidak menjadi patokan. Yang jelas Allah memberikan pahala yang sangat besar. Allah memberikan pahala yang jauh lebih baik, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu ketika kita mendapatkan kebaikan pada malam Lailatul Qadar. Maka kata Rasulullah SAW, faman hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang terhalang sehingga tidak bisa mendapatkan kebaikan malam Lailatul Qadar itu, sungguh dia telah terhalang untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari sekian banyak kebaikan yang lainnya. Karena satu malam ini adalah malam yang sangat istimewa yang Allah sediakan bagi hamba-hamba yang istimewa, tentunya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak semuanya akan bisa mendapatkannya. Tentu kita berharap sisa waktu yang masih ada, mudah-mudahan Allah berkenan memberikan kebaikan malam Lailatul Qadar untuk kita semua. Untuk itu kita bisa menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar itu. Di antaranya ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita, menurut Anda bagaimana? In alimtu ayya lailatin Lailatul Qadri, jika aku tahu malam yang mana yang merupakan malam Lailatul Qadar, fama aquluha, maka apa yang hendaknya aku ucapkan, aku doakan." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Quli, wahai Aisyah, katakanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna." Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau itu afuun maha pemberi ampun, tuhibbul afwa, yang menyukai pengampunan, fa'fu anna, maka ampunilah kami. Kita mengenal ampunan itu ada al-afwa. Kita sering mengucapkan kalau minta maaf dengan bahasa Arab afwan, ya, afwan itu artinya minta maaf. Tapi ada juga mengampuni dengan kata ghafaro, yaghfiru, gufronan, ya. Kita mengenal ada maghfirah, ampunan, ghafaro dari kata mengampuni. Nah, perbedaannya sebagian ulama membedakan antara mengampuni dengan kata ghafaro dengan mengampuni dengan kata afa, ya. Tadi afuun. Kalau ghafaro itu mengampuni dosa-dosa yang telah dilakukan tapi catatannya masih ada, sehingga dengan melihat catatan-catatannya itu nanti kemudian di hadapan Allah diperlihatkan, nih dosa-dosamu selama ini, kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Catatannya masih ada tapi diampuni. Jadi seakan-akan gak dosa, tapi catatan dosanya masih ada. Sedangkan kata afuun, afa ya'fu afuwan, itu mengampuni dosa sekaligus menghapuskan catatan-catatannya. Jadi di samping dosanya diampuni, catatannya juga diputihkan, nggak, kalau bahasa kita dibersihkan, sehingga seakan-akan tidak pernah berbuat dosa itu yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada istilah seperti saat ibunya melahirkannya. Berarti saat ibunya melahirkannya tidak pernah berbuat dosa, belum pernah berbuat dosa, dan catatannya bersih karena memang belum pernah berbuat dosa. Itu ketika mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sehingga ini merupakan pahala terbesar yang didapatkan oleh orang-orang yang diterima siam dan qiyamnya di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosanya telah berlalu. Dan barang siapa yang berdiri melakukan qiyam, salat malam di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Maka kita harap betul satu malam Lailatul Qadar, dalam hadis yang lebih khusus, man qoma Lailatul Qadri, ya, barang siapa yang melakukan qiyam, menghidupkan malam dengan memperbanyak ibadah salat sunnah, ya, di malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan malam Lailatul Qadar ini yang dikatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, satu malam ini merupakan lebih baik daripada 1000 bulan. Di antara alasannya karena tatanazzalu alaihimul malaikatu
Karena tatanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Di saat itu para malaikat itu dalam jumlah yang banyak. Jadi kalau malaikatun itu bentuk jamak, tapi kita sering menerjemahkannya ada satu malaikat ya. Malaikat itu jamak ya, yang bentuk tunggalnya malakun. Jadi malaikat itu banyak, jadi yang turun dalam jumlah yang sangat banyak. Kemudian tatanazzalu, turunnya ini tidak hanya sekali, tapi silih berganti berulang-ulang dalam jumlah yang banyak. Terus senantiasa turun para malaikat-malaikat yang mulia ini ke muka bumi ini. Tatanazzalu alai tanazzalul malaikatu warruh, tanazzalu ya. Jadi bukan hanya sekedar tangzilu. Kalau nazala yang zilu turun sekali beres. Tetapi tanazzalu ini turunnya bisa berulang-ulang dalam jumlah yang berbanyak, dalam jumlah yang sangat banyak, berangsur-angsur mereka turun untuk menyaksikan, menjadi saksi orang-orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan memperbanyak sholat sunnahnya, baca Qur'annya, zikirnya, sedekahnya, infaknya, dan lain-lain amal solehnya, yang mereka semua senantiasa mendoakan kepada orang-orang yang senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan malaikat penjaga aras itu, mereka berdoa, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahman wa ilman faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Ampunilah orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalanmu, dan lindungilah mereka dari siksaan neraka jahim. Termasuk didoakan wa man sholaha min abaihim wa dzurriyyatihim, dan juga orang-orang yang soleh dari kalangan bapak-bapak mereka, orang tua mereka, dan juga anak-anak keturunan mereka. Masya Allah, ini kabar gembira. Mudah-mudahan kita semua berkesempatan untuk bisa meraih kemuliaan malam Lailatul Qadar, sehingga setelahnya kita semakin menjadi pribadi yang lebih baik, lebih berkualitas, lebih bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga saum-saum yang kita lakukan di bulan Ramadan ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.